Jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Firasy Nur Karimah Syafiq. Saya mengambil jurusan PPG Ilmu Pengetahuan Alam. Saya merupakan guru SMP Negeri 3 Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, 19 Juli 2021, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Dengan mengambil materi sistem peredaran darah pada manusia yang diperuntukkan untuk kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan saran ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat siang semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Di tengah kondisi seperti ini, pandemi PPKM, kita harus tetap sehat ya. Tapi terus ya. Nah, tak terasa untuk minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran IPA dan sekarang akan mulai kembali untuk pembelajaran IPA. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian untuk memulai doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen atau presensi untuk kehadiran kalian. Tia Lisnawati, Hadiroh. Naysila Nuri Febrianti, Hadiroh. Amelia Kirana, Hadiroh. India Alifa, Hadiroh. Dina Melani. Kemana Dina? Sakit Bu. Oh, sakit. Semoga cepat sehat ya Dina. Kita doakan untuk Dina untuk sehat selalu dan bisa kembali bersama kita kembali ya. Sita Ikhlas Sofi, Hadiroh. Gea, Hadiroh. Alicia, Hadiroh. Martin. Hadir. Ya. Untuk Rafli dan Nazma, Ada acara keluarga. ada acara keluarga, kita doakan juga supaya lancar untuk acara keluarganya ya dan bisa bergabung dengan kita. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kebersihan kelas kalian. Coba kalian lihat. Sepertinya ini tidak seperti minggu-minggu yang lalu ya. Kalau begitu rapi dan bersih, seperti yang bilang sebelum-sebelumnya bahwa kita harus menjaga kebersihan ya di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian kita akan melanjutkan melihat kerapihan kalian. Untuk kerapihan kalian sudah oke lah ya, sudah ganteng, sudah cantik, sudah rapi. Dan untuk prokes kali ini ya, jangan lupa untuk prokes di tengah bawah seperti ini untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga masker kalian kemanapun ya, dan selalu cuci tangan. Oke? Menampilkan PowerPoint untuk pembahasan kali ini. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah pada manusia ya. Kita akan bahas materi ini. Kompetisi dasarnya adalah kalian bisa menganalisis sistem peredaran darahnya dan gangguan serta upaya menjaga kesehatan. Kemudian menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas. Ya, lalu nanti kalian menganalisis komponen darah pada manusia dan memahami gangguan serta upaya menjaga kesehatannya. Ya, ini ada tujuan pembelajarannya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan komponen darah itu apa saja, kemudian fungsi darah itu apa saja, kemudian gangguannya apa nanti, kemudian nanti kita akan melakukan uji praktikum ya, menganalogikan lapisan darah dan membuat proses sederhana. Nah, ini kalian bisa lihat ini gambar apa ya? Darah. Darah. Ini Orang-orang
jatuh. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Pernah. Pasti ya, tidak mungkin tidak. Yang namanya kita sebagai manusia biasanya pasti kan pas bayi juga ya jatuh, belajar jalan jatuh. Dan sadar juga kalau kita naik sepeda atau apa itu nggak sengaja kesana jatuh gitu ya. Dan pada saat terjatuh atau terluka itu pasti ada lukanya. Nah luka itu akan menghasilkan darah. Darahnya berwarna merah. Nah ini gua akan berikan tampilan video tentang keadaan sekarang ya. Terapi plasma konvalesen pada penderita COVID-19 kategori berat telah diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Donor plasma ini dilakukan sebelum digunakannya vaksin COVID-19. Sejauh ini terapi plasma konvalesen diperkirakan mampu meredam gejala COVID-19 sedang hingga berat. Hal ini dikarenakan dalam plasma darah pasien yang telah sembuh dari COVID-19 telah terbentuk antibodi yang mampu melawan virus seperti COVID-19. Untuk memenuhi kebutuhan donor plasma konvalesen ini, Palang Merah Indonesia Kota Surabaya telah menyiapkan beberapa alat aferesis. Bagi pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh atau negatif, dianjurkan mendonorkan plasma darahnya ke PMI Surabaya. Kapan hari saya di kontak teman, ada temannya dia, temannya ini punya saudara di rumah sakit, lagi COVID juga butuh donor. Dan kebetulan AB yang dibutuhkan, saya AB. Sejauh ini PMI Surabaya telah menerima 34 donor plasma dari penyintas COVID-19. Semua plasma ini telah didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur dan DKI untuk membantu pasien COVID-19 kategori berat. Memang persyaratan donor plasma konvalesen harus orang yang sembuh dari COVID tapi tidak ada gejala. Dan distribusinya ini kita distribusikan terutama kepada rumah sakit di Surabaya. Ada beberapa persyaratan ketat sebelum melakukan donor plasma konvalesen. Seperti mengharuskan laki-laki dengan umur 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 55 kg. Hingga pasien yang sudah dinyatakan sembuh harus menunjukkan 2 kali hasil PCR swab pasca sembuh dari COVID-19. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Ya ini ada sekilas tentang berita saat ini ya. Terdapat donor plasma konvalesen. Nah ini kita akan melakukan praktikum di mana ibu tadi sudah membagikan RKPD-nya ya. Ya sebelum melakukan praktikum, ibu akan bagi kalian terlebih dahulu untuk menjadi sebuah kelompok ya. Di sini ada 8 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja, 3-3-2 ya. Tinggal gampang langsung dibagi begitu saja. Silakan untuk membagi kelompok kalian. RKPD seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Nah di situ kayak kalau melakukan praktikum uji lapisan komponen darah ya. Nah seperti di sini kita bisa lihat bahan-bahannya ya. Ada minyak, kemudian ada air. Kemudian di sini untuk biasa ya warna makanannya warnanya merah. Alatnya di sini ibu memakai ini, ada tutupnya ya. Karena di sini ibu menggunakan bahan praktikumnya sederhana, tanpa menggantungkan atau menggunakan alat-alat lab ya, yang kita kan tidak selalu punya alat labnya seperti itu ya. Nah jadi kita menggunakan alat-alat sekitar. Di sini harus pakai reaksi, tapi ibu menggunakan ini. Nanti kalian bisa tambahkan semua minyak, air dan warnanya di sini, dan pada saat dikocokkan nanti ada tutupnya dan juga digunakan sendok untuk ukurannya.
harus sama ya takarannya. Kalau misalnya di situ kita menggunakan gelas ukur, kita takarannya pakai sendok saja. Kalau di situ 5 ml berarti 5 sendok. Seperti itu aja ya, biar sama semuanya ukurannya. Kalau misalkan di sini ukurannya penuh semuanya. Kalau setengah sama, jadi sama antara minyak, air, ukurannya. Untuk tetesannya bisa 3 tetes saja untuk memudahkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di AKPD-nya. Setelah melakukan praktikum, kalian nanti uji literasi ya. Baca semua informasi dari buku ataupun dari modul yang telah diberikan untuk mengerjakan AKPD-nya ya. Lalu nanti di akhir kalian akan melakukan presentasi dari praktikum, caranya seperti apa, nanti akan dipresentasikan 1 orang setiap kelompok. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, nanti silakan dikerjakan. Ya, setelah kalian melakukan praktikum, nanti jangan lupa untuk melakukan uji literasi, mengaitkan antara yang telah tadi Ibu sampaikan di video awal ya, kaitan antara yang kalian lakukan dengan donor konvalesen tadi. Apa yang kalian ketahui tentang donor konvalesen? Apakah ada perbedaan antara pendonor biasa dengan pendonor plasma konvalesen? Bagian apa sih yang beda? Seperti itu ya. Nanti akan dihubungkan dengan praktikum yang telah kalian lakukan. Ya seperti ini ya. Alat bahan, kemudian temu reaksinya, cara kerjanya nanti di sini kalian ditunggu beberapa saat dan akan menghasilkan seperti apa. Kalian tinggal baca di AKPD-nya ya. Ya silakan untuk kelompok 1 untuk maju. Maju mana? Maju mana? Sini. Bertiga. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, belum paham silahkan.
dibuka aja dripnya, biar dibagi. Biar nggak susah kan, biar punya pegangan sendiri-sendiri. Jadi nanti pas majunya juga perorangan. Susah nggak? Bagaimana? Telah selesai praktikumnya? Sudah. Kalian tampilkan untuk hasil praktikum kaliannya. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 dipersilakan. Kemudian kelompok 3. Ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa setelah praktikum kita akan presentasi. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Presentasi. Kesimpulannya yang kita dapat dari praktikum membuat sel darah, yaitu setelah mencampur komponen air, minyak, dan cairan pewarna, akan menjadi sel darah merah dan sel darah putih yang ada di tubuh manusia. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Kesimpulannya, setelah melakukan percobaan sederhana membuat model tiruan darah dengan mencampurkan minyak, air, dan pewarna makanan, minyak terpisah di bagian paling atas karena berat minyak yang lebih ringan, sedangkan pewarna makanan dan air akan tercampur di bagian bawah. Minyak adalah plasma darah. Di tengah-tengah ini adalah sel darah putih dan di bawahnya adalah sel darah merah. Terima kasih. Dari pengamatan yang kita dapatkan di bentuk lapisan komponen darah, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponen memiliki tugas dan fungsi masing-masing, mendukung kerja darah dalam tubuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada setiap kelompok yang telah memberikan presentasi ya, berbeda-beda untuk pendapat dan kesimpulannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, lanjutnya adalah untuk membahas tentang materinya, tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Kita akan lanjutkan. Nah, ini ya, sistem peredaran pada manusia. Itu dia disebut juga sistem sirkulasi manusia. Fungsinya adalah mensuplai oksigen, membawa gas CO2, mengembalikan sisa dan menjaga suhu tubuh. Ini adalah fungsi secara garis besar dari darah. Untuk ketiga gambar ini ya, di sini ada makanan. Kalau makanan pasti berhubungannya dengan pencernaan. Nah, makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian setelah diolah itu akan disebarkan oleh darah. Nah, darah adalah tugas utama untuk menyebarkan hasil dari makanan. Kemudian di sini ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini disebut juga sistem
napasan, ya. Sebenarnya pada saat kita bernapas kita akan menghirup Udara. udara. Kandungannya adalah Oksigen. oksigen. Nah, oksigen yang kita hirup ini akan disebarkan oleh darah. Maka ketiganya ini berhubungan. Sistem pencernaan, respirasi, dan juga sirkulasi, ya, akan mengedarkan darah, dan disitulah mengedarkan hasil dari sistem pencernaan dan juga respirasi. Nah, di sini sistem peredaran darah pada manusia disebut juga peredaran darah tertutup dan ganda. Kenapa tertutup? Apakah kita melihat darah kita? Tidak, makanya disebut tertutup, ya. Karena darah tersebut mengalirnya di dalam pembuluh darah. Ganda karena pada saat melakukan peredaran darah itu akan melewati jantung sebanyak 2 kali, makanya disebut peredaran darah ganda. Nah, ini adalah komponen dari darah. Ada darah dan juga alat peredaran darahnya. Untuk alat peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Untuk darah sendiri ada 2 bagian. Ada yang cair namanya plasma darah. Tadi ya, seperti yang kalian praktikum tadi, ya. Ada yang di atas, ya, mengambang, itu plasma darahnya. Nah, yang bagian padatnya itu sel darah. Nah, seperti ini. Pada saat kita mengambil darah di sebelah, dimasukkan ke dalam salmonelsi. Nah, terlihat, ya, ada perbedaannya. Ada yang kuning-kuningnya seperti minyak tadi, dan ada yang merahnya. Nah, kalau plasma darah itu paling banyaknya ada air. Kemudian nanti ada protein, albumin, fibrinogen, antibodi, ya. Kalau fibrinogen nanti hubungannya sama penggumpalan darah, antibodi sama pertahanan tubuh kita, ya. Untuk darahnya ada 3. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit, ya. Masing-masing memiliki fungsi. Yang sel darah merah mengangkut oksigen, leukosit untuk pertahanan, keping darah untuk penggumpalan darah. Seperti ini, ya. Nah, ini gambar aslinya seperti ini, ya. Nih, ini yang merah bulat ini sel darah merah. Ya, ini sel darah putih. Lanjut aja. Nah, ini trombosit. Hubungannya dengan pembekuan darah. Pada saat kita terluka, itu otomatis trombositnya akan pecah. Nah, pada saat pecah, tubuh secara otomatis akan mengeluarkan alarm dan mengeluarkan suatu enzim. Enzimnya namanya trombokinase. Nah, trombokinase ini akan merubah protomin menjadi trombin dengan vitamin K dan ion kalsium. Maka fibrinogen dalam plasma darah itu akan berubah menjadi fibrin sehingga akan menutup luka, ya.
berarti orangnya tidak bisa membekukan darahnya. Jadi pada saat dia terluka, itu darahnya tidak membeku, tidak akan menutup, itu akan terus-terusan keluar darahnya, maka akan terjadi pendarahan hebat sehingga bisa meninggal dunia. Gitu ya, itu hemofilia. Kemudian ada anemia yang biasanya terjadi. Ya, kalau anemia itu dia kurang darah, lemah, lemah, lesu, letih, lunglai gitu lah ya, lemes kayak gitu ya, itu anemia gitu. Jadi ya susah untuk beraktivitas, biasanya bawah matanya itu putih gitu. Nah itu kalau hemofilia tadi cara mengobatinya tidak bisa karena itu udah keturunan nanti. Kalau anemia itu harus makan makanan yang bergizi ya, biar sehat, vitaminnya juga harus jalan, vitamin zat besi ya, mineralnya itu zat besinya gitu ya, biar sehat untuk anemia. Kemudian nanti ada leukemia, apa disebut kanker darah. Kalau kanker darah ini si sel darah putihnya dia mikir kalau si sel darah merah itu musuhnya, maka si sel darah merahnya akan dimakan sama sel darah putih, sehingga orang tersebut punya sel darah merah gak lama-lama? Enggak, lama-lama habis ya kan, makanya disebut kanker darah dan itu juga sulit untuk obatnya. Kalau mau kan meninggal, gitu ya. Ya, dari pembelajaran yang telah diberikan, silakan untuk menyimpulkan dari pembelajaran kali ini satu orang. Ya, dipersilakan ya. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu darah dan alat peredaran darahnya. Darah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Dan juga ada keping darah, yaitu trombosit. Alat untuk peredaran darah yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Trombosit atau keping darah. Saat kita terluka atau terjatuh, darah akan keluar, trombosit akan pecah dan membebaskan enzim trombokinase. Enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin A. Trombin yang terbentuk lalu akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menutup luka sehingga pendarahan dapat dihentikan. Bagaimana ada pertanyaan kali ini atau pembelajaran kali ini? Cukup, Bu. Ya, untuk evaluasinya Ibu akan berikan nanti untuk soalnya ada 2 soal esai tentang gangguan. Nah, untuk evaluasi nanti tentang untuk soal tentang gangguan, seperti kalian bisa lihat ya, di LKPD juga ada. Kemudian ada pertanyaan lagi sudah? Cukup. Ya, dan untuk tugas minggu depan adalah pembuatan poster. Kalian akan membuat poster tentang darah, komponen darah ini dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Cukup sekian kali ini, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga prokes, semuanya happy terus ya. Dan selamat